Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa yang di sorga, terima kasih atas hari ini yang Kau berikan kepada kami. Sungguh kami sangat bersyukur dan bersuka cita atas kebaikan Tuhan yang kami terima pada pagi hari ini. Ya Tuhan, ajarilah kami, berikan kami hikmat yang daripadamu, agar kami dapat mengerti, memahami, dan melakukan firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada renungan pagi hari ini. Ya Bapa, dengarkanlah doa dan permohonan kami ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi nas renungan pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Daniel pasal 6 ayat 23. Demikianlah firman Tuhan. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, tentu kita sangat mengenal siapakah tokoh Daniel yang sering dikenal sebagai seorang tokoh Alkitab yang masuk ke dalam gua singa. Tentu setiap orang yang dimasukkan ke dalam gua singa pasti akan mati, dimakan oleh singa. Karena kita tahu bahwa singa adalah hewan yang sangat buas. Namun ada hal yang sangat berbeda yang dialami oleh Daniel. Dia dihukum, dimasukkan ke dalam gua singa dengan harapan bahwa dia akan mati dimakan oleh singa-singa tersebut. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apa kesalahan yang dilakukan oleh Daniel sehingga dia dihukum oleh raja untuk dimasukkan ke dalam gua singa? Apa dosa yang dia lakukan sehingga dia harus dimasukkan, dihukum, bahkan diharapkan akan mati dimakan oleh singa-singa tersebut? Saudaraku, bila kita membaca kitab Daniel, tentu kita akan melihat bahwa tidak ada dosa apapun, kejahatan apapun, kesalahan apapun yang dilakukan oleh Daniel. Sebagaimana yang dia juga katakan dalam renungan kita hari ini. Dia dengan jujur mengatakan bahwa dia tidak melakukan kejahatan apapun terhadap Allah dan terhadap Tuanku Raja Nebukadnezar yang pada waktu itu memerintah. Lalu apa latar belakang sehingga dia harus masuk ke dalam gua singa, sehingga raja harus menjatuhkan hukuman kepadanya supaya dia mati dibunuh oleh singa-singa tersebut? Saudaraku, kita akan melihat dalam pasal 6 ini bahwa kesalahan Daniel adalah karena dia taat beribadah kepada Allah. Dia tidak menyembah patung, dia tidak menyembah Baal, dia tidak menyembah Raja Nebukadnezar sebagai Allah dan Tuannya, tapi Daniel setia beribadah kepada Tuhan Allah. Dikatakan dalam ayat 11, Daniel 3 kali sehari berlutut berdoa memuji Allahnya sebagaimana yang seperti biasanya dia lakukan. Dia tidak takut, dia tidak gemetar, bahkan dia juga berani menerima risiko karena dia tidak mau menyembah Baal, menyembah patung, menyembah raja
seperti menyembah Allahnya. Inilah yang menjadi latar belakang Daniel harus masuk ke dalam gua singa. Namun ketika itu dijatuhkan kepada Daniel, kita melihat, kita membaca dan menyaksikan bagaimana Daniel mengatakan bahwa di dalam gua singa itu harimau-harimau itu, singa-singa itu tidak menggigit dia. Dikatakan dalam Daniel 6 ayat 23, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Allah telah menutup mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan Daniel. Saudaraku, apa yang boleh kita renungkan dalam renungan kita pada pagi hari ini? Melalui kisah Daniel, dia mengajarkan kepada kita, setialah beribadah kepada Allah. Kesetiaan beribadah kepada Allah bukan hanya sebagai rutinitas biasa, bukan hanya sebatas formalitas atau seremonial, tapi beribadah kepada Allah juga mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada kehendak Allah, mempercayakan Allah untuk mengatur, merancang hidup kita. Daniel tidak takut, Daniel tidak gemetar, sekalipun dia tahu bahwa dia akan mati dimakan oleh singa-singa itu karena melawan kepada perintah raja, tapi dia memilih untuk tidak melawan kepada perintah Allah. Dia memilih untuk percaya, menyembah, sujud, mempercayakan hidupnya kepada Allah saja. Sekalipun secara manusiawi dia menerima tantangan, pergumulan, bahkan harus masuk ke dalam mulut singa-singa itu. Namun di tengah pergumulan yang besar itu, Allah bertindak atas hidupnya. Allah berperan, menolong, menopang, dan menyatakan dirinya kepada Daniel. Sebagaimana dikatakan, Allah sendirilah yang mengatupkan mulut singa itu. Karena Daniel mengetahui bahwa tidak ada kemungkinan besar bagi dia secara manusiawi untuk selamat dari mulut singa, kecuali karena pertolongan Allah saja. Inilah yang perlu kita ingat dalam hidup kita. Allah senantiasa menolong, menopang, berperan dalam hidup kita bagi setiap kita. Apapun pergumulannya, apapun tantangannya, apapun persoalan yang kita hadapi, mari menyembah Allah, percaya kepada Tuhan bahwa Allah selalu memperhatikan, menolong, mengasihi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan, yang menjadi renungan kami di pagi hari ini. Melalui kisah Daniel yang sungguh-sungguh mengatakan bahwa mulut singa-singa itu tertutup bukan karena kekuatannya, tapi karena kuasa Allah. Daniel adalah seorang hamba Tuhan yang beribadah, setia, percaya kepadamu. Ya Tuhan, dia memilih untuk taat kepada Tuhan, menyembah Allah daripada menyembah Raja Nebukadnezar. Dia memilih untuk percaya, menyerahkan hidupnya, sekalipun dia harus menderita. Tapi dia percaya, dia yakin, dan menyerahkan hidupnya seutuhnya untuk mempercayai Tuhan Allah yang dia sembah dalam hidupnya. Inilah yang perlu kami tiru. Inilah yang perlu kami hidupi dalam hidup kami. Bagaimana kami selalu percaya, yakin, sekalipun kami harus mengalami banyak pergumulan, tantangan, kesulitan dalam hidup kami, penyakit dalam hidup kami. Tapi biarlah melalui firman Tuhan ini kami belajar dari kisah Daniel. Ibadahnya bukan hanya sebatas formalitas, rutinitas, dan bukan hanya sebatas seremonial, tapi dia menunjukkan ibadah itu melalui keyakinan, kepercayaan,
dan menyerahkan hidupnya seluruhnya kepada Tuhan. Berkatilah hidup kami Tuhan dalam satu hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, menjaga, dan menguatkan kami. Berkatilah seluruh jemaat-Mu Tuhan. Sembuhkanlah mereka yang sakit. Kuatkanlah mereka yang lemah. Hiburlah Tuhan mereka yang sedang berduka. Kami percaya, kami yakin Tuhan yang Maha Kasih, Allah akan selalu menyertai hidup kami, menguatkan, menghibur, dan menuntun kami. Asalkan kami mau percaya kepada-Mu Tuhan. Bapa yang di sorga, ampunilah kami akan dosa dan kesalahan kami. Kami layak meminta kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita.